Jadi, untuk kasus kedua, di sini saya sebagai, coachee dan Bu Eva sebagai coach-nya. Iya. Kita mulai ya Bu Eva ya. Ya Bu Ayu, siap. Selamat siang Bu Eva. Selamat siang Bu Ayu. Bu Eva sedang sibuk nggak Bu? Oh enggak sibuk kok Bu Ayu. Boleh saya minta waktunya sebentar ya Bu? Ini ada sesuatu hal nih Bu yang ingin saya diskusikan sama Ibu. Tentu saja Bu Ayu. Apa sih kira-kira yang mau kita diskusikan? Begini Bu, jadi saya itu ada sedikit kendala nih Bu dalam pembelajaran. Jadi saya kan di semester ini itu mengajar mata pelajaran tentang perhitungan dosis Bu di semester ini. Nah, di materi ini nih saya ingin saat pembelajaran murid saya itu lebih aktif dan dia dapat memahami materi ini dengan lebih baik Bu. Jadi Bu Ayu nih ngajar perhitungan dosis semester ini ya? Iya, betul Bu. Bu Ayu ingin kegiatan pembelajaran muridnya aktif dan memahami materi dengan baik. Nah, kira-kira saat akhir diskusi kita, apa yang ingin Bu Ayu capai? Nah, melalui diskusi dengan Bu Eva hari ini, saya ingin menemukan solusi nih Bu, agar anak-anak itu mampu memahami materi perhitungan dosis dengan lebih baik. Dan mereka juga, saya inginnya itu mereka lebih aktif gitu Bu, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, baik itu diskusi atau ketika ada tanya jawab misalnya, saya ingin siswa-siswa itu menjadi lebih aktif seperti itu Bu. Jadi kelasnya lebih aktif ya? Iya, betul Bu. Baik Bu. Nah, kalau Bu Ayu bisa ceritakan nih, bagaimana indikator siswa itu sudah dapat memahami materi perhitungan dosis dengan baik Bu? Mungkin bisa dilihat dari kemampuan siswa Bu ya, jadi di mana mereka itu sudah bisa melakukan perhitungan dosis untuk anak-anak, kemudian mereka sudah bisa melakukan perhitungan dosis berdasarkan umur, berat badan, kemudian mereka juga bisa mengecek resep, apakah dosis pada resep itu sudah sesuai atau tidak, seperti itu Bu. Iya. Jadi Bu Ayu ingin anak-anak memahami kompetensi-kompetensi itu dengan baik berarti Bu ya? Iya. Nah, untuk keaktifan siswa Ibu di kelas, bagaimana Ibu melihat tingkat keaktifan siswa-siswa Ibu di kelas Bu Ayu? Nah, jadi saya melihat Bu, saat pembelajaran materi perhitungan dosis ini, jadi kan saya sudah sempat nih Bu masuk 1 kali nih untuk materi ini. Jadi saya itu saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sederhana, yang terkait dengan perhitungan, itu ada beberapa siswa nih Bu yang mereka tuh diam gitu, tidak bisa menjawab. Kemudian dalam diskusi kelompok pun itu beberapa anak itu dia masih pasif, tidak aktif dalam diskusi, masih bengong-bengong saja, sedangkan temannya sudah diskusi, dia cuma bengong-bengong aja, tidak ikut berpartisipasi Bu dalam kegiatan diskusi. Jadi, beberapa anak ya, saat diberikan pertanyaan pemantik terkait hitungan tidak dapat menjawab, sehingga tentu saja diskusi kelompok nggak jalan ya Bu ya? Iya, betul Bu. Nah, sebelumnya kegiatan pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan di kelas? Bisa coba tolong Ibu ceritakan Bu? Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu biasanya saya awali dulu Bu dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa saya, kemudian saya memberikan materi singkat tentang ruang lingkup materi perhitungan dosis. Kemudian juga saya kasih kasus biasanya Bu, ada kasus, ada soal-soal yang saya siapkan, kemudian saya juga minta anak-anak untuk berdiskusi di dalam kelompok-kelompok kecil, biasanya itu saya bagi anak-anak tuh Bu dalam ya satu kelompok itu biasanya ada 4 atau 5 orang siswa biasanya Bu. Nah, tapi ini Bu ya, jadi dalam diskusi itu beberapa anak ini nih pasif dia, jadi nggak aktif dalam kegiatan diskusinya. Iya. Mhm. Kira-kira Bu Ayu ya, Iya. menurut Bu Ayu, hambatan
apa yang dialami oleh murid-murid Bu Ayu yang menyebabkan mereka itu kurang memahami materi dosis ini dan juga kurang aktif di kelas, maupun dalam diskusi kelompok? Mmm. Mungkin karena materi dosis ini kan banyak Bu ya hitung-hitungannya. Iya. Kemudian saya sempat melakukan asesmen kognitif awal Bu, jadi untuk melihat Iya. kemampuan awal siswa. Di sana saya lihat bahwa kemampuan, berhitung anak-anak itu, masih rendah gitu. Mhm. Dan mungkin itu juga karena saya biasanya Bu kalau ngasih soal itu kadang-kadang saya kurang memperhatikan nih Bu tingkat Iya kesulitan iya. soal. Jadi kadang soal yang saya berikan itu, tingkat kesulitannya mungkin sudah terlalu tinggi Bu ya di Tinggi ya? awal tuh ya, di Iya. awal. Sehingga anak-anak tuh cenderung takut mencoba dia. Jadi dia tidak Mmm. mampu, dia tuh menganggap bahwa dirinya tuh nggak mampu gitu, sudah dari awal begitu. Jadi, dalam kegiatan kelompok pun mereka kurang, apa ya, kurang aktif jadinya. Terus, Iya. dalam membentuk kelompok, mungkin saya tuh kurang memvariasikan, Bu, ya. Jadi, Mhm. kadang saya buat kelompok itu, terkumpul gitu anak-anak yang kemampuannya rendah, Mhm. terkumpul jadi satu kelompok. Jadi mungkin karena saya kurang variasikan kemampuan anak Mhm. dalam satu kelompok, seperti itu, Bu. Iya. Baik Bu Ayu, Mhm. jadi dari yang Bu Ayu sampaikan tadi, kurangnya motivasi, Mhm. variasi, kemudian kurang aktif dan, saya bisa menangkap bahwa Bu Ayu melihat kemampuan berhitung anak-anak ini masih rendah ya Bu ya? Iya, Bu. Jadi Mhm. dan kurang variasi tingkat kemampuan murid dalam diskusi kelompok. Jadi di kelompoknya itu kalau mungkin saya bilang, homogen ya kemampuannya Mhm ya. mhm. Nah, Bu Ayu, apa yang Bu Ayu harapkan untuk anak-anak kelas 11 farmasi di dalam kegiatan pembelajaran untuk materi dosis ini? Iya, Bu. Jadi, sebenarnya saya ingin siswa-siswa saya itu ya bisa lebih aktif, Bu, dalam kegiatan pembelajaran. Mhm. Kemudian saat diskusi juga mereka bisa aktif bertanya, kemudian menjawab pertanyaan, Mhm. kemudian mereka mampu melakukan perhitungan-perhitungan sederhana ya seperti perkalian, penjumlahan anak-anak, kendalanya itu Mhm. dah, Bu. Jadi, kebetulan beberapa siswa itu memang kemampuan perhitungannya itu rendah sekali, jadi mereka kurang mampu perkalian, penjumlahan juga kadang-kadang mereka masih Mhm. bingung gitu. Iya. Nah, eee, ketika mereka nanti saya harapkan itu ketika mereka sudah memahami perhitungan, mereka bisa lebih mudah lah Bu dalam memahami materi perhitungan dosis ini. Iya. Baik Bu, Mhm. jadi Bu Ayu ingin anak-anak ini lebih memahami hitung-hitungan sederhana, Iya, sehingga akan lebih memudahkan mereka memahami, materi penghitungan dosis yang Ibu berikan ya Bu Ayu ya? iya betul. Nah Bu Ayu telah menyampaikan juga hambatan-hambatan yang kira-kira dialami oleh murid Ibu. Mhm, Kira-kira, dari hambatan-hambatan itu yang mana yang menjadi prioritas gitu ya, untuk mhm. diselesaikan Bu Ayu? Eee, untuk prioritas, Bu, ya. Jadi sepertinya prioritas saya sekarang ini, saya ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam perhitungan sepertinya, Bu, di awal. Mmm. Nah, sehingga ketika mereka sudah mampu, ya kemampuan perhitungan sederhananya sudah bisalah mereka, Ya, nah jadi lebih mudah untuk memahami materi perhitungan dosis ini, Bu. ya. Baik Bu Ayu, kalau prioritasnya itu, bagaimana strategi yang akan Bu Ayu terapkan? Untuk kemampuan berhitung murid, Bu, ya. Ya. Sepertinya saya harus berkolaborasi nih, Bu, dengan, guru matematika sepertinya, Bu. Mhm. Jadi di sekolah saya, guru matematikanya itu Bu Evi. Mhm. Jadi untuk perhitung-hitungan sederhana, sepertinya saya bisa minta bantuan dengan Bu Evi nih, Bu, untuk lebih menekankan tentang, operasi hitung seperti perkalian, penjumlahan, pembagian, Mhm. kemudian konversi-konversi mungkin kalau di farmasi itu banyak yang kilogram, pindah ke Mmm. gram, gram ke miligram seperti itu. Mungkin Iya saya iya. bisa minta bantuan, Bu Evi untuk lebih menekankan, materi itu sepertinya di kelas 10 untuk anak-anak farmasi, Bu. Mhm. Wah, kolaborasi adalah langkah yang tepat tuh, Bu. Mhm. Terus untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas, bagaimana, Bu? Ada alternatif lain, barangkali yang bisa Mhm. berdampak lebih baik ya, dari yang selama ini Bu Ayu terapkan? Untuk itu mungkin saya bisa menerapkan tutor sebaya, Bu.
Hmm. Jadi dalam kegiatan diskusi kelompok itu saya bisa, memilih beberapa siswa-siswa yang memang memiliki, kemampuan yang lebih lah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Mhm. Nanti, saya bisa tempatkan di masing-masing kelompok, jadi untuk membantu teman-temannya yang memang, kemampuannya itu masih, di bawah. Nah, Iya. dengan itu mungkin lebih nyaman mereka untuk, berdiskusinya. Nah Berdiskusi ya. selain itu mungkin saya juga bisa menyiapkan, slot-slot waktu di Mmm. jam-jam saya yang, mungkin saya tidak mengajar, Mhm. atau mungkin di luar jam pembelajaran, anak-anak yang merasa kurang paham dengan materi, bisa mendapatkan bimbingan, khusus dari saya, mungkin seperti itu, Bu, Iya. untuk siswa-siswa ini yang mengalami kesulitan dalam memahami materi dosis ini. Iya. Iya, jadi rencana Bu Ayu itu adalah yang pertama melakukan Mhm, kolaborasi dengan rekan guru matematika, kemudian ada menerapkan tutor sebaya, mmm, lalu menyediakan waktu khusus untuk siswa ya. yang mengalami kesulitan. Nah, ini kira-kira kapan Bu Ayu, akan menerapkan rencana luar biasa ini nih Bu Ayu? Inginnya secepatnya sih, Bu, ya. Iya. Jadi, besok itu sepertinya saya harus menghubungi Bu Evi nih, Bu, guru matematika. Jadi untuk nanti saya sampein ke Bu Evi tentang Heeh. rencana saya ini, Iya. kemudian di pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya ini saya ingin melaksanakan kegiatan diskusi kelompok Mhm. yang, menerapkan tutor sebaya itu, Bu. Luar biasa loh, Bu. Mhm. Kira-kira ada lagi nggak yang perlu dilakukan, Bu? Mungkin nanti, saat saya memberikan latihan-latihan soal kepada anak-anak, mungkin saya, memberikan latihan soalnya itu lebih bertahap gitu, Bu, ya. Jadi Mhm. dari tingkat kesulitan yang rendah dulu, Ya, kemudian sedang, kemudian baru yang, baru yang sulit ya ya? lebih lebih sulit lagi Heeh. gitu. Jadi anak-anak tuh ketika kasih soal yang mudah dulu, "Eh, bisa," gitu. Jadi muncul Mhm. rasa percaya diri sepertinya, Bu. Nah, Mhm. setelah itu, mungkin kegiatan-kegiatan itu bisa saya kemas dalam bentuk games-games ya, jadi lebih Mmm. menarik gitu kegiatan, Iya. pembelajarannya. Jadi mereka ya lebih senang lah gitu dalam kegiatan pembelajaran yang nanti saya lakukan. Oke. Wah, menarik sekali, Bu. Mungkin Mhm. ada lagi kira-kira yang ingin Ibu terapkan? Mmm, sepertinya segitu dulu mungkin, Bu, ya. Mhm. Ya semoga nanti saya benar-benar, bisa menerapkan itu dan kegiatan yang saya lakukan bisa efektif untuk murid-murid saya di kelas, Bu. Iya, saya tertarik sekali loh, Bu, mendengar rencana positif ini dieksekusi. Kapan kira-kira kita dapat bertemu lagi untuk diskusi lagi, Bu? Wah tentu saja, Bu. Saya juga penasaran nih ketika nanti, saya Mhm. terapkan rencana ini, Mhm. saya lihat nanti gimana nih di kelas 11 farmasi. Mmm. Nanti untuk diskusinya, kalau misalnya 3 minggu nih, Bu, setelah Mhm. pembelajaran, Mhm. mungkin 3 minggu setelah pembelajaran nih, Bu, Iya, gimana? iya, Ya, nanti saya juga iya, ingin melihat perkembangan siswa saya melalui iya. tugas-tugas yang nanti saya berikan. Nanti saya akan menghubungi Bu Eva lagi ya, Bu, berdiskusi. Oke, saya tunggu ya kabar baiknya dari Bu Ayu. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk saya nih, Bu Eva. Jadi saya jadi lebih bersemangat nih, Bu, untuk menerapkan di kelas 11. Semoga hasilnya Iya. sesuai harapan saya. Ya, sama-sama Bu Ayu, semoga dapat berjalan dengan lancar dan semangat ya Bu Ayu ya. Terima kasih, Bu Eva, ya. Ya, sama-sama. Iya.